warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini adalah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Itu Bu, Khotimah sama Alifia. Saya juga Bu. Mana mereka? Semalam mereka yang pun jatuh. Iya Bu. Itu saja yang tidak hadir hari ini. Iya Bu, Alifia sama Khotim nggak tahu keterangannya. Gimana kabarnya? Baik Bu. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran kita, sih Ibu mau bertanya nih. Nah, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Bola itu akan Merinding Bu. bergerak Bu. Lalu bagaimana cara agar bolanya itu menggelinding atau bergerak? Ditendang. Ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya lagi, bagaimana cara kita membuka pintu? Pintunya ditarik. Atau didorong Bu. Kalau setelah kita membuka, terus kita menutupnya gimana? Didorong. Itu merupakan salah satu contoh dari gaya, karena terjadinya dorongan atau tarikan disebut dengan gaya. Gaya itu yang akan kita bahas pada hari ini. Materi kita tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebenarnya kalian udah tahu belum gaya itu apa? Tadi Ibu juga sudah jelaskan gaya itu apa. Bisa disimpulkan nggak gaya itu apa? Gaya adalah yang dapat memberikan pengaruh terhadap benda. Ada lagi? Jadi gaya itu merupakan gaya itu terjadi apabila ada gerakan tarik atau dorong dari suatu benda. Nah, ketika Ibu mengangkat buku, apakah ini dimaksud gaya? Ya Bu, Kenapa? karena ada suatu energi, Perubahan energi. Karena ada suatu energi yang bisa membuat ini bergerak, maka disebut dengan gaya. Nah, lalu ketika kita mendorong dinding, apakah itu disebut dengan gaya? ya, Kenapa? karena dia dorong itu kan merupakan energi, suatu energi. Betul. Meskipun mendorong tembok itu tidak membuatnya bergerak, tetap saja itu disebut dengan gaya. Jadi gaya tidak selalu harus membuat benda itu bergerak. Di sini Ibu akan memutarkan video tentang pengaruh benda terhadap gaya. Kalian bisa tonton terlebih dahulu. Nanti kalian nonton terlebih dahulu, nanti Ibu akan menanyakan tentang videonya tersebut. Baik Bu. Silakan tonton videonya. Ya Bu. Nah, bisa jelaskan nggak video yang telah kalian tonton tadi tentang pengaruh terhadap benda? Bisa jelaskan apa saja yang ditampilkan tadi? Baik Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu dapat mengubah kecepatan benda, mengubah arah benda, mengubah bentuk benda, membuat benda diam menjadi bergerak, membuat benda bergerak menjadi diam. Itu merupakan salah satu contoh dari gaya terhadap benda. Nah, di sini ada beberapa macam gaya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi, ada gaya gesek, ada gaya otot, ada gaya pegas, dan juga ada gaya magnet. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu akan
membagikan kelompok pada kalian dan akan memberikan lembar kerja. Sebentar loh. Nah, ibu akan memberikan lembar kerja. Di sini juga sudah ada materinya. Silakan kerjakan secara individu. Nanti akan dikumpulkan lagi. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan kerjakan. Jika ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Selesai bu, belum bu, belum selesai bu, belum bu. Silakan dikumpulkan. Setelah kalian menyediakan soal, bisa tidak jelaskan sedikit apa yang kalian jawab dari pertanyaan yang sudah ibu kasih. Silakan Khadijah yang terakhir. Gaya adalah. Ayo bu. Ya, silakan. Jadi gaya adalah suara pada suatu benda. Itu suara. Itu suara. Yang mana suaranya? Adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Dorongan. Bu. Enggak. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Ada lagi? Itu bu. Contoh dari gaya yaitu ukuran pada suatu benda. Nah, jadi gaya merupakan tarikan atau dorongan pada suatu benda yang dapat mengubah keadaan suatu benda, seperti mengubah kecepatan, arah, dan bentuk benda. Adapun jenis-jenis gaya, yang pertama itu ada gaya gravitasi, ada gaya gesek, ada gaya otot, ada gaya gas, ada gaya tegas, ada gaya magnet. Nah, pengaruh gaya terhadap benda yaitu mengubah kecepatan pada benda, juga bisa mengubah arah benda, mengubah bentuk benda, membuat benda dia menjadi bergerak, dan membuat benda bergerak menjadi diam. Adapun contoh gaya terhadap benda kehidupan sehari-hari, yang pertama itu saat kita berjalan, kita menggunakan gaya otot kaki untuk mendorong tubuh ke depan. Saat kita bersepeda, kita menggunakan gaya otot kaki untuk mengayuh pedal, dan gaya gesek antara ban dan jalan untuk memperlambat laju sepeda. Untuk tugas kalian di rumah, ibu sudah mengirimkan soal evaluasi kepada kalian melalui Google Form. Nah, nanti kalian akan isikan, dan pertemuan berikutnya akan kalian sampaikan apa yang kalian dapat dari soal yang diberikan. Bisa dipahami anak-anak? Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.